Halo guys, balik lagi sama kita. Kali ini kita mau menceritakan sesuatu yang serem guys. Jadi ada seorang pria yang sedang naik gunung dan dia disesatkan oleh makhluk yang merayap. Nah, disesatkan itu dia langsung terdampar di pasar setan guys. Gimana keseruannya? Langsung aja kita ke jalan ceritanya. Malam semakin larut dan udara dingin menusuk di pori-pori. Saya adalah seorang pemuda yang hobi naik ke atas gunung. Kebetulan gunung yang saya daki adalah gunung yang berada di Lampung. Mungkin warga Lampung, khususnya Lampung Barat, tidak asing lagi dengan kebun kopi yang membentang luas di bawah kaki gunungnya. Waktu itu saya mendaki sendirian karena ingin mendapatkan vibes dan kenyamanan. Karena saya adalah seorang yang introvert. Waktu itu saya mendaki tepat pada hari Kamis malam Jumat, berbekal kopi dan senter, serta sebuah golok kecil. Saya sering naik ke gunung dan belum ada hal-hal aneh. Mungkin karena saya sangat mengenal alam dan santun dengan hal-hal yang berbau mistis. Entah kenapa malam itu saya merasa aneh. Keanehan itu dimulai ketika saya berada di gerbang hutan. Di dekat gerbang ada pondok. Ya, itu pondok milik warga dan ada penghuninya. Sebelum muncak, saya minta nasihat Bapak di situ selaku kuncen gunung itu. Ia berpesan untuk selalu menjaga ucapan dan tingkah laku. Setelah semua selesai, saya pun naik sekitar jam 2 malam. Begitu masuk gerbang hutan, saya pun menyentari kanan dan kiri, takut jika ada ular ataupun hewan buas. Setelah dirasa cukup aman, saya pun mulai meraih rotan dan naik ke atas batu. Ketika di atas batu, leher saya mulai terasa merinding seperti ditiup-tiup. Saya pun berpikir positif sembari membaca doa. Setelah menyusuri hutan, tibalah saya di shelter pertama. Di situ jam menunjukkan jam 2.30 pagi. Saya pun istirahat sejenak sambil terus mengaktifkan senter. Tak lama setelah itu, saya dapati cahaya dari atas, seperti sedang menuruni gunung. Ah, ada teman dalam hati. Saya pun bergegas naik, biar bisa ketemu di shelter kedua. Lama saya naik, tapi senter itu bukan semakin mendekat, melainkan seperti tidak bergerak sama sekali. Dan saya juga merasa aneh setelah shelter satu harusnya saya sudah sampai di shelter kedua. Saya perhatikan jam lagi. Ya Allah, ini ternyata jam 12 malam. Berarti jam saya ini rusak. Astaga, kena saya ini, kena saya ini. Saya pun mengetahui jika saya sudah disesatkan. Terbukti dari cahaya di atas dan berubahnya jam saya. Tapi sebelum naik, jam saya benar kayaknya. Saya cek lagi HP dan benar ini jam 12 malam. Kala itu saya membawa suar. Saya pun langsung menghidupkan suar. Ketika saya hidupkan, seluruh ruangan hutan menjadi terang. Di situ saya melihat sekilas sesuatu berjalan merangkak, namun tidak memiliki kaki, hanya tangan, tubuh, dan kepala. Ya Allah, kena saya ini. Kena ini kata saya. Saya pun berlari terus ke atas, karena kalau saya turun pasti saya semakin tersesat. Akhirnya, setelah berlarian seperti dikejar maling, saya melihat cahaya itu lagi. Namun saya ragu untuk mendekati. Tapi saya juga takut kalau turun. Karena makhluk yang merayap dengan tangan tanpa kaki itu mirip manusia wajahnya, terus mengikuti saya. Ya Allah, gimana ini? Saya pun memejamkan mata dan ketika saya buka mata, kalian pasti nggak percaya. Saya ada di dalam pasar, benar-benar pasar. Pasar itu seperti kita, sekilas tampak normal, tapi jika kalian amati mereka semua adalah sesuatu yang ganjil. Pertama, seorang anak yang memiliki telinga seperti kambing. Lalu ada seorang ibu-ibu yang berjalan di atas payudaranya. Lalu ada wanita yang berwajah putih, namun punggung wanita itu terdapat banyak belatung. Ya Allah, kena saya ini. Saya teringat dengan teman saya yang juga hobi naik gunung. Jika menemukan seperti ini, carilah sesuatu apapun itu, seakan-akan kamu membelinya, dan jatuhkanlah uangmu. Ketika saya mengambil uang recehan dari kantong, Allah, makhluk yang merayap itu ada di kaki saya. Lidahnya menjulur lebih panjang dari tubuhnya. Dia menaiki tas ransel saya sembari bilang di depan telinga saya, "Kamu salah jalan dan hari ini adalah pasar setan." Ya Allah, terus saya harus gimana weh? Alah, habis saya ini. Kamu belilah sesuatu lalu cepat masuk ke celah pohon itu katanya. Saya pun mau tak mau ikut saran makhluk itu karena saya tidak ada pilihan. Malam semakin larut, pasar semakin ramai dan makhluk-makhluk aneh mulai bermunculan. Saya pun berlari dengan seolah-olah membeli sesuatu lalu melewati celah pohon. Ketika sudah melewati celah pohon, alamak, gerbang hutan ini. Lalu ketika saya berjalan mundur, makhluk itu merayap di atas dahan pohon sambil menyeringai ke arah saya. Dia bilang, "Kamu salah dari awal," katanya. "Ini malam Jumat, dimensi kamu dan kami menjadi satu," katanya. "Sekarang pulang dan silakan naik di malam lain. Pasar ini akan tutup setelah azan subuh." Lalu saya menatap diri saya yang sudah kotor semua akibat asruk-asrukan di dalam sana. Dan makhluk itu turun dari atas pohon meminta sesuatu. Saya bilang, "Kenapa kamu sesatkan saya?"
Dia hanya bilang, saya yang tersesat sendiri. Aku mau sesuatu dalam tasmu. Sambil ngeri dengan bentuknya, saya beranikan diri. Kamu mau apa dan apakah bisa bentukmu menjadi sesuatu yang tidak membuat saya takut? Karena sedari awal aku sudah kencing di celana. Dia pun bertanya, wujud apa yang kamu inginkan? Laki-laki atau perempuan? Ia pun merubah dirinya menjadi wanita, dan ia meminta dibuatkan kopi pahit. Emang rasanya aneh jika ada makhluk gaib yang meminta langsung kepada manusia. Namun itu apa adanya. Setelah saya membuatkan kopi, saya pun langsung turun, dan saya melihat ke belakang, dia pun melambai. Serius, jika kalian melihat rupanya, kalian pasti akan jatuh cinta. Namun jika kalian melihat sosok aslinya, pasti kalian terkencing-kencing. Itulah kisahku di tahun 2008 silam. Dan sekarang saya cari suasana yang normal-normal saja. Jika kalian memang pecinta gunung, hati-hatilah dalam berucap dan mintalah suatu pertolongan jika kalian mengalami hal seperti ini.